Apa ini cantik banget ya? Ini bikin apaan sih nih ya? Oh, telur. Oh, telur direndam ya? Ada-ada aja nih bikin variasi. Cantik banget loh, bikin aja. Enak banget ini. Langsung aja rebus telurnya. Telurnya 3 butir aja, Wel. Direbus bener-bener matang. Kita tuh kalau ngerebus telur tuh harus lama, guys. Jadi bener-bener matang banget gitu. Dan cara ngetrok-ngetroknya tuh kita bolak-balik aja gitu. Jadi tinggal buka-buka aja. 3 butir aja, guys. Ini kenyang juga kok. Nah, untuk perendamnya tuh pakai buah naga, Wel. Buah naga kita cacak-cacak aja begini. Tambahin garam yang banyak dan persing jeruk lemon. Nah, tuangkan dengan air panas. Aduk-aduk terus sampai sari buah-buahnya yang merah-merah itu luntur. Disaring sambil dituang ke telurnya. Terus direndam. Nah, aku ngerendam itu dari jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah, hasilnya bener-bener sempurna, perfect, cantik, pink gitu, guys. Nah, isi kuningnya kita congkel-congkelin, Wel. Jadi 6 potong kan tuh. Kuning telurnya kita becek-becek pakai garpu. Dan saya tambahin keju oles. Tambahin garam sedikit aja biar ada rasa-rasa kawinnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Terus taruh di plastik bikin cetakan kayak churros gitu. Jujur aku belum pandai bikin kayak gini-ginian sih, guys. Tapi hasilnya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Taburkan dengan bubuk nori aja. Aku belum pastiin atau janji ini rasanya nggak tahu gimana. Masukin ke mulut mungil. Ya rasanya 95% telur. Enak sih tapi nggak enak banget gitu. Bikin apa lagi nih ya? Oh, kayak karamel. Ih, bagus banget loh. Oh, di touch. Apa lagi tuh ya? Telur kopi es ya? Pasti itu enak banget. Bikin Langsung siap-siapin aja bahannya. Telur ceplok-ceplok, ambil kuning telurnya. Kucurin susu kental manis, aduk-aduk. Pindahkan ke mangkok, langsung kita mixer aja, Wel ya. Mixer sampai bener-bener mengembang. Nah, aku pakai kopi ini. Lanjut kita bikin kopinya. Seperti biasa kita menyeduh kopi, aku pakai gula sedikit aja. Biar ada rasa manis-manisnya. Kopi kita diamkan dan ademkan. Tambahin es batu. Kocokkan adonan telur tadi lalu tuangkan di sini. Taburin dengan gula pasir. Lanjut di touch. Telur di touch. Begini masa ikut gosong. Touch terus sampai merata. Lanjut taburkan dengan bubuk coklat. Ini kayaknya enak gak sih ya? Tapi kelihatannya menggoda sih. Coba icip-icip aja. Ternyata enak loh. Ih serius, ini bener-bener enak loh sumpah. Coba deh guys bikin beginian. Enak kok asli. Simple banget bikinnya bener-bener mie pembuatan dari bayam. Oh beneran bayam loh. Pasti pakai tepung kentang ini. Pembuatannya begini ya. Beneran jadi loh. Bikin aja Langsung aja aku siapin bayam yang jumbo-jumbo, yang seger-seger. Setelah bayam udah cuci bersih, lanjut kayak dialupin begitu aja, Wel. Jadi kayak direndam sebentar di air panas gitu. Dicopper pakai telur 1 butir. Dibuka tuh bau banget masak. Bener-bener bau banget. Langsung diperes aja sambil gumo-gumo. Nah setelah itu tambahin tepung kentang 7 sendok aja, Wel. Biar ada sedep-sedepnya, tambahin kaldu-kalduan dan garam. Aduk-aduk sampai merata. Sebenarnya ini gak lengket tapi mulu asli. Air tambahin minyak biar gak lengket. Langsung dibikin cetak-cetak aja. Tuh kan langsung jadi. Tapi kalau udah kering kok menggerumpal begini ya, jelek banget ya. Bikin lagi tapi jelek-jelek banget hasilnya tuh. Pada ngerumpel begini. Udah deh nggak becus ini, buang aja deh, buang. Masih sisa menahan perut lapar banget. Ya udah aku masak yang mie hijau ya kan, lemon Milo kan hijau juga ya. Mendingan mie ini aja yang jelas. Lelehkan margarin, kongsrang-kangsreng. Udang yang udah dikupas masuk. Sosis yang udah diiris-iris masuk. Lalu kongsrang-kangsreng lagi. Kucurkan semua bumbu-bumbunya. Aku tuh pakai 2 mie guys. Jadi bumbunya dua-duanya masukin semuanya. Ini saya tambahin oats dan susu full cream. Biar makin creamy, makin lezat dan bergizi banget. Makin cakidot. Ini sih gak usah ditebak. Ini pasti enak banget. Tuh kan bener-bener creamy banget. Tambahin sedikit daun bawang dan nori. Ini sih bener-bener enak banget asli. Masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener nyatu banget ke lidah, tenggorokan sampai kerongkongan. Enak! Makan apaan itu enak banget ya? Ih, apaan sih ini? Oh, kentang. Diselipin batangan. Sosis itu ya. Udah kriuk diguyur sambal, enak banget itu, bikin aja. Siapin kentang. Ini kentangnya mungil-mungil banget, guys. Di kampung saya tuh susah banget nyari kentang yang gede loh. Kentang yang udah dikopet-kopet, cuci lalu dibelah begini aja, Wel. Nah terus itu diiris-iris begini. Direndam pakai garam biar lentur. Tuh hasilnya melentur batu, guys. Potong sosis. Tadi yang direndam air garam kita cuci bilas bersih. Lanjut ke pembuatan. Sosis taruh di tengahnya lalu digulung begini tuh. Lalu ditusuk dengan lidi begini aja sih, Wel. Gampang banget bikinnya, hanya begini aja. Tepung beras dicampur dengan lada bubuk dan bawang putih bubuk. Aduk-aduk lalu kentang balurkan begini. Pokoknya jangan sampai ketinggalan di selangkangan-selangkangan begininya tuh. Lanjut digoreng aja.
Digorengnya sampai kriuk guys biar enak. Mateng angkat lalu sisihkan. Lanjut ke bikin sambelnya. Margarin, saus tomat, sambal saus, lada bubuk, bawang putih bubuk, kecap ikan, minyak wijen, garam sedikit dan kaldu bubuk. Tambahin air lalu kongsreng-kangsreng. Lanjut guyur di sini. Pokoknya guyur sampai meresap bumbunya hingga menjadi lezat dan bergizi banget. Cakidot, well. Ih, menggoda banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Lezat banget sumpah. Ini tuh bener-bener enak. Ih, apa lagi ini? Oke, es krim. Oh, ternyata kopi dalgona lagi. Ternyata masih seputaran kopi dalgona, well. Tapi ini versi es krimnya. Jujur emang enak banget sih susu pakai dalgona kopi ini. Langsung bikin aja. Gula 3 sendok, kopi Nescafe 3 sendok. Jadi perbandingannya tuh rata, guys. Nah, air hangat 3 sendok juga. Langsung aja di mixer. Kali ini di mixer bener-bener harus kental banget. Nah, seperti ini bentukan wujudnya. Ini bener-bener kental, rasanya ringan banget. Pindah-pindahin di cup. Ini bener-bener kelihatan cantik banget tuh, guys tuh. Ratakan lalu taruh di pressure. Lumayan mengeras sedikit, angkat. Jadi bener-bener kayak es krim gitu, guys. Ih, keren sih. Lanjut kita eksekusi aja bikin makanan. Pertama es batu dan susu full cream. Nah, dan ini nih kopi dalgonanya. Ini tuh rasanya ringan banget gitu, well. Taruh di atasnya. Jadi dia tuh nggak bisa tenggelam. Jadi bakal ngambang gitu aja. Kalau ukuran manis kalian bisa tambahin gula. Soal rasa ini udah pasti enak sih. Coba guys kalian bikin eksperimen begini. Ini tuh gampang banget asli. 2 bahan aja cuman ditambahin air hangat aja. Masuk ke tenggorokan tuh bener-bener apaan itu ya? Oh, dalgona. Tapi kok pakai es batu ya? Bikin dalgona kok bisa di blender ya? Kirain tuh dikocok atau di mixer doang. Ih, malah jadinya bagus banget loh. Langsung bikin aja Pakai kopinya Nescafe, es batu, gula, dan blender. Ini biasa takarannya semuanya banding 1. Ternyata nggak mempan guys kalau nggak pakai air hangat. Dan aku tambahin air hangat 2 sendok. Jadi takarannya tuh begini, well. Kopi 1 sendok, gula 1 sendok, air 1 sendok. Nah, kita blender lagi biar kental banget. Kopi ini kalau udah kental tuh kayak ringan gitu guys, ngambang. Terus lembut, enak, sedep. Makanya dijual-jual di kafe mahal tuh karena prosesnya lumayan susah. Nah, kalau masalah manis tergantung selera kita aja. Ini saya taburin bubuk coklat putih. Ini jujur enak banget guys, coba kalian bikin di rumah. Bener-bener nagih, betah di mulut. Dan ternyata sekarang proses pembuatannya nggak susah, well. Lihat guys, creamy, lembut banget tuh. Masukin ke mulut mungil tuh, langsung berasa nyatu sedepnya gitu. Emang sungguh-sungguh nagih dan apa nih ya? Kopi. Oh, kayaknya bikin kopi dalgona deh. Kok bikinnya praktis banget pakai saringan ya? Ih, hasilnya bagus banget loh. Ih, bikin cara begini mantep sih kopi dalgonanya. Udah langsung bikin aja. Ini aku pakai kopi Nescafe, well ya. Perbandingannya kopi 1 sendok, gula 1 sendok, dan air hangat 1 sendok. Nah, saringannya nggak punya yang kecil guys, jadi aku yang gede aja, well. Iya tuh guys, pakai saringan tuh langsung jadi tuh guys tuh. Dia langsung mengental gitu tuh. Tapi ini belum kental banget deh. Aduk-aduk lagi aja terus sampai bener-bener kental begini. Cukup sih begini doang. Siapin gelas, masukin es batu, masukin juga susu kental manis, dan masukin dalgonanya. Ini kurasa kentalnya segini tuh cukup sih. Gampang guys bikinnya. Ini kalau di kafe-kafe mahal banget loh. Nah tuh kan udah jadi. Coba sih diicip-icip aja ya. Minumnya pakai sedotan. Dulu aku tuh sering banget bikin konten begini guys. Rasanya bener-bener sedap banget. Tapi aku dulu pakai mixer guys ngaduknya. Sekarang praktis loh pakai saringan gitu doang. Sebentar doang jadi deh. Rasanya bener-bener enak. Bikin apa lagi nih ya? Oh, eksperimen baru telur ini. Oh, jadi diolesin doang terus direbus begini. Ih, langsung bagus tuh telurnya ya. Langsung bikin aja. Siapin telur dan centong sayur dan panaskan air di kuali. Nah, pertama dicelupin dulu airnya begini dan oleskan minyak merata di centong sayur. Telur sor masuk. Nah, terus direbus di atasnya air kan begini tuh. Langsung celup begini. Dicelupin kok malah jelek ambiar begini ya. Oh, salah tekniknya nggak begini. Alah, udah deh. Oke, pertama ini gagal nih, jelek banget. Lengket banget ini, kurang ajar. Aduh, kayak berak.
Coba lagi yang keduanya. Prosesnya sama, celup-celupin, masukin lagi telurnya. Nah kali ini harus berhasil. Diemin aja direbus di atas air sampai bener-bener putih mateng gitu. Nah emang harus begini nih konsepnya, Well. Nah kalau udah mateng semua kita celupin begini tuh kan bener. Tapi masih lengket juga jujur. Lah ini mendingan lumayan berhasil tuh. Walaupun gak sempurna kayak video pertama. Tapi it's okay, ini bagus ini. Sialan banget jatuh kan. Masukin aja ke mulut mungil. Rasanya biasa aja. Makanan apaan itu ya? Oh, Mas Peta kok lembut ya? Ih, enak itu. Aku mau bikin eksperimen baru. Aku beli bahan-bahannya di warung, bisa nggak ya ini? Aku pakai 100% susu sapi segar, pakai merek ini. Karena yang paling pas buat bikin mamito. Margarin kita cairin dulu, lanjut keripik kentang kita masuk-masuk dan masukin 100% susu sapi segarnya. Lalu diaduk-aduk dan dibecek-becek begini sampai lentur dan sampai lembut begini, Well. Tapi kalau mau lebih lembut lagi, kalian bisa masukkan susunya lebih banyak. Yang 100% susu sapi segar, Well. Tabrukan dengan bon cabe atau bubuk cabe. Udah deh jadi tuh mamitonya. Simple banget kan bikinnya tuh. Enak banget ini guys. Ini bahan-bahannya kita beli di warung aja. Lalu masukin ke mulut mungil aja. Ih, gak disangka ternyata selejat ini loh. Kalian tuh harus coba loh. Karena sesimpel ini bikinnya. Bahan-bahannya juga beli di warung aja. Dan rasanya tuh bener-bener